Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Lebaran ini hasil evaluasi beberapa tahun ini ada lonjakan kenaikan di ada Pelabuhan Bombaru, Pelabuhan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Sri Menanti, Dermaga Pasar 16 Ilir baru yang kenaikan. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Menghadapi lonjakan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Sumsel menyiagakan 300 personel. Sekolah di Sumatera Selatan diliburkan selama 3 hari untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jam pembelajaran juga disesuaikan selama bulan puasa menjadi lebih singkat. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini, hari Rabu 18 Maret 2026 bersama saya Esi Armisi. Ya, pendengar, menghadapi lonjakan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Sumsel menyiagakan 300 personil. Menghadapi lonjakan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumsel menyiagakan 300 personil. Tak hanya itu, terdapat 23 kapal yang akan disiagakan guna melakukan patroli dan pengamanan jalur transportasi air. Dirjen Polairut Polda Sumsel Kombes Heru Agung Nugroho mengatakan, sebanyak 300 personil diterjunkan dalam pengamanan arus mudik jalur air di Sumsel. Selain menyiagakan personil, pihaknya juga mengerahkan sebanyak 25 kapal dan sebagian saat ini sudah ditempatkan di beberapa titik perairan Sumsel guna melakukan pengamanan arus mudik. Menurutnya terdapat 5 lokasi yang diprediksi menjadi titik lonjakan penumpang selama arus mudik Lebaran melalui jalur perairan, di antaranya Pelabuhan Bombaru Palembang, Pelabuhan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Masyarakat Desa Sri Menanti, Dermaga Pasar 16 Ilir Palembang, dan juga perairan Sungai Musi. Ada 5 tempat yang pada saat Lebaran ini hasil evaluasi beberapa tahun terakhir ada kelonjakan kenaikan di ada Pelabuhan Bombaru, Pelabuhan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Sri Menanti, terus Dermaga Pasar 16 Ilir, baru yang perairan Simusi. Tetapi juga kami antisipasi ada beberapa tempat yang hasil evaluasi kami ada beberapa kecelakaan. Jadi ada tempat-tempat rawan juga kami antisipasi. Tak hanya itu, pihaknya juga telah melakukan evakuasi dan memetakan titik-titik yang menjadi fokus utama dalam pengamanan, sebab seringkalinya terjadi kecelakaan. Dari Pelabuhan Bombaru, Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi lainnya, PLN UIDS 2JB menyebutkan kondisi sistem kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah yang berada dalam kondisi aman. Daya mampu pembangkit tercatat sebesar 5.212 MW dengan perkiraan beban puncak 1.709 MW. Sistem ini juga didukung transfer daya sebesar 1.000 MW serta cadangan daya sekitar 2.503 MW sehingga margin cadangan dinilai memadai untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Senior Manajer Keuangan Komunikasi dan Umum PLN UIDS 2JB, Wahyudi menyampaikan bahwa untuk memastikan keandalan selama periode siaga Ramadan hingga Idul Fitri, PLN ini menyiapkan 55 posko siaga dan 26 posko mudik di berbagai wilayah strategis. Sebanyak 3.213 personel disiagakan guna mendukung operasional sistem kelistrikan
dan mempercepat penanganan potensi gangguan. Selain itu, PLN juga menyiapkan berbagai peralatan pendukung seperti 25 unit genset, 11 unit UPS, 59 unit uninterruptible grounding box, serta kendaraan operasional yang terdiri dari 263 sepeda motor, 143 mobil, 12 unit kren, dan 5 mobil PDKB. Sedangkan beban puncak kita di 3 provinsi ini hanya 1.708 megawatt per ini. Jadi seterusnya, bagian ini 1 megawatt kita mulai menampung dan transfer lampung dan ke tengahnya. Tengah ada 1 megawatt. Nah, masih ada cadangan kita tuh daya 2.504 megawatt. Ini secara sistem kita handal dan sangat kuat. Nah, bagus saya. Nah, tinggal gimana kualitas pendistribusian kita ini kepada tantangan kita, karena tantangan kita di Sumatera ini di mana medannya juga sangat berat ya. Ditambahkan PLN UIDS 2JB turut memastikan kesiapan infrastruktur kendaraan listrik dengan menyediakan 83 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di 75 titik lokasi termasuk 7 unit di rest area jalan tol. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik masyarakat selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Ya, pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, iCraft Indonesia perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun perencanaan berbasis data dalam pengelolaan lahan Mendis. Pengelolaan hutan di Sumatera Selatan kini tidak lagi hanya mengandalkan kebijakan makro yang bersifat umum. Melalui kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan iCraft Indonesia, kawasan kesatuan pengelolaan hutan Lalan Mendis mulai menerapkan model perencanaan detail yang menghubungkan visi besar pemerintah dengan kebutuhan nyata di tingkat tapak. Dalam lokakarya konsultasi publik menuju pengelolaan bentang lahan berkelanjutan di KPH Lalan Mendis yang digelar di Palembang pekan lalu terungkap, kunci keberhasilan pengelolaan bentang lahan ini terletak pada pengisian celah antara rencana strategis dan operasional lapangan. Perencanaan ini tidak sekedar menyusun dokumen, melainkan membangun peta jalan yang lebih teknis dan dapat langsung diimplementasikan. Peneliti iCraft Indonesia Ferry Johana menjelaskan, pendekatan yang diambil memiliki 2 pilar utama. Langkah ini bertujuan agar aturan nasional dan kebutuhan lokal dapat bertemu di titik tengah yang harmonis. Jadi dari iCraft mencoba berkontribusi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan KPH khususnya dalam hal ini untuk mengembangkan satu bentuk perencanaan yang mencoba menghubungkan perencanaan tingkat makro kepada tingkat detail gitu. Nah, kita menyebutnya sebagai management plan atau rencana pengelolaan yang diharapkan nanti pendekatan-pendekatan yang digunakan ini mampu mengisi gap gitu ya, mengisi gap terhadap beberapa rencana kegiatan yang mungkin masih cukup umum menjadi sesuatu yang sangat operasional gitu. Tantangan nyata di lapangan memang cukup spesifik. Staf KPH Lalan Mendis Andri Abbas mengungkapkan, sekitar 80% wilayah Lalan Mendis merupakan lahan gambut. Kondisi ini menuntut pendekatan yang sangat hati-hati, terutama dalam mendukung ketahanan pangan. Saat ini sudah ada 16 kelompok masyarakat yang memiliki izin perhutanan sosial di kawasan tersebut. Kedepan aksi lapangan akan difokuskan pada penguatan 4 resort utama, yaitu Resort Mangsang, Kepayang, Sembilang, dan Muara Merang melalui sistem Resort Based Management. Riana Pridani melaporkan. Ya, pendengar, berita terakhir, Pemkab Banyuasin pastikan stok pangan aman jelang Lebaran. Selain pengawasan keamanan pangan, pemerintah juga memantau perkembangan harga kebutuhan pokok. Dari pemerintah Kabupaten Banyuasin menghimbau kepada masyarakat tidak usah khawatir
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Banyuasin memastikan stok bahan pangan dalam kondisi aman dan layak konsumsi. Kepastian ini disampaikan setelah pemerintah daerah melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional Kenten Azhar, Kecamatan Talang Kelapa, guna memantau harga serta ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Pemantauan dilakukan langsung oleh Kepala Diskoperinda Kabupaten Banyuasin, Adam Ibrahim, bersama jajaran terkait, serta melibatkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Palembang. Dari hasil pengujian terhadap 26 sampel bahan pangan, seluruhnya dinyatakan negatif dari kandungan bahan berbahaya seperti formalin dan boraks. Adam Ibrahim menyampaikan hasil ini menunjukkan bahwa pangan yang beredar di pasar masih aman untuk dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, dari sisi harga, sejumlah komoditas mengalami kenaikan di kisaran 5 hingga 10%, di antaranya daging, telur ayam, cabai, beras, dan sayuran. Meski terjadi kenaikan, pemerintah menilai kondisi tersebut masih dalam batas wajar, mengingat meningkatnya permintaan selama bulan Ramadan. Dari Idul Fitri selama bulan puasa ini memang ada IPH-nya, ada kenaikan pergeseran harga sekitar 5-10%, baik itu daging, telur, ayam, dan sebagainya, maupun cabai, beras, dan sayur-sayuran juga ada peningkatan. Ini wajar masih dalam kondisi wajar ini. Dan selain itu, harga gas LPG 3 kg juga dilaporkan berada di angka normal, yakni sekitar Rp21.000 per tabung. Pemerintah Kabupaten Banyuasin memastikan ketersediaan bahan pokok tetap mencukupi hingga Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat diimbau tetap tenang dan berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menghadapi lonjakan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Sumsel menyiagakan 300 personel. Ikraf Indonesia perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun perencanaan berbasis data dalam pengelolaan lahan Lalan Mendis. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.